Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah ikhwah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pertemukan kita kembali di majlis ini dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih berkaitan tentang asal yang ketiga, prinsip yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkaitan dengan fase dakwah beliau di Madinah. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang hukum hijrah, ya, syariat hijrah dan juga hukum-hukum turunannya. Bagaimana tinggal di negeri orang kafir, safar ke negeri orang kafir, ya, dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pensyarah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan berkaitan tentang fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan, falamma istaqarra bil madinati, ketika Nabi sudah tinggal di Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya, mislu zakati, seperti zakat, was-shaumi, dan puasa, wal haji, dan menunaikan haji, wal jihad, dan juga berjihad, wal adzan, adzan juga mengumandangkan adzan, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Di sini muallif rahimahullah taala menjelaskan bahwa syariat Islam menjadi lebih sempurna sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Ya. Setelah Rasulullah SAW diperintahkan untuk berhijrah, maka syariat-syariat selanjutnya yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai diperintahkan dan ditetapkan di Madinah. Adapun ketika di Mekah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendakwahkan tauhid selama 10 tahun. Ini pun sudah kita lewati bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu berfokus kepada menguatkan tauhid selama 10 tahun dan mencegah dari kesyirikan.
Itu fokus 10 tahun itu untuk mendakwahkan tauhid. Baru kemudian di tahun ke-10 difardukan, diwajibkan kepada umat Islam salat dengan dimi'rajkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sana mendapatkan perintah untuk salat. Adapun syariat-syariat yang lain sebagaimana disebutkan tadi, ada zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang selainnya, itu baru mulai diperintahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Ya. Termasuk juga pengharaman perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, khamar, riba, itu pun ditetapkan di Madinah. Ya. Kenapa kemudian ya ini memberikan faidah kepada kita bahwa kedudukan tauhid itu sangatlah agung di tengah kita, sehingga ia didahulukan, ya, didahulukan daripada syariat-syariat yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan tauhid itu selama 10 tahun di Mekah. Baru berkaitan dengan syariat-syariat lain itu datang belakangan. Ya. Karena disebutkan jika hati seseorang itu sudah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mencintai Allah dan ia akan mencintai Rasulnya. Jika demikian, maka ia akan taat kepada Allah dan setelahnya taat juga kepada Rasulullah SAW. Mesti demikian. Seseorang yang bertauhid, maka ia akan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan ini sebaliknya pula, ia akan meninggalkan kesyirikan, ya, membencinya, dan bahkan membenci segala sesuatu yang Allah Ta'ala benci, ya, dan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah konsekuensi tauhid. Ini menunjukkan tentang keutamaan dakwah tauhid daripada syariat-syariat yang lain. Tapi meskipun demikian, meskipun ketika di Madinah itu banyak diturunkan hukum-hukum, perintah-perintah, syariat-syariat yang lain, dakwah tauhid itu tidak berhenti. Tidak berhenti hanya 10 tahun pertama, tidak. Ya. Ini semakin menguatkan kembali bahwa dakwah tauhid itu tidak ada habisnya. Meskipun diselingi dengan perintah-perintah, larangan-larangan, dakwah tauhidnya tetap ada. Ya. Bahkan di hari-hari terakhir dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau memberikan wasiat yang isinya berkaitan tentang tauhid. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini beberapa malam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat masih diingatkan tentang hal ini. Bahwa laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka itu sebagai masjid, tempat ibadah. Nah, ini sebagai wasiat agar jangan sampai nanti sepeninggal beliau, kubur beliau pun dijadikan tempat ibadah, ya. Karena ini adalah sesuatu yang mendatangkan laknat Allah.
mendatangkan laknat Allah. Oleh karenanya jangan dipahami bahwa setelah datang ke Madinah berarti tidak ada lagi dakwah tauhid. Itu pun menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak berarti sudah selesai membahas kitab salah satu usul Qawaidul Arba, usulus usulus sittah, ya. Kemudian juga kitabut tauhid, berarti udah cukup lah. Tidak. Dakwah tauhid itu terus kita sampaikan, dan kita ilmunya pun kita amalkan. Ya, karena mengesahkan Allah Ta'ala itu bukan berkaitan kepada waktu tertentu, tetapi sampai kita kembali kepadanya dalam keadaan bertauhid, gitu. Ya. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala kemudian juga menjelaskan, dan di sini beliau juga memberikan catatan tambahan bahwa dari yang disampaikan oleh mu'alif seolah-olah zakat itu disyariatkannya di Madinah, padahal asalnya itu sudah awalnya disyariatkan dari Mekah. Hanya saja yang dimaksud mu'alif mungkin itu adalah penetapan kadarnya, ya. Nisabnya gitu ya. Lalu siapa yang berhak mendapatkan zakat, kadarnya berapa. Nah, itu semua baru ditetapkan memang di Madinah. Adapun perintah awalnya itu sudah ditetapkan semenjak di Mekah, gitu ya. Semenjak di Mekah. Di sini diantara syariat-syariat yang disebutkan adalah zakat, ya. Nah, zakat ini menurut para ulama sudah ditetapkan, sudah diperintahkan di Mekah. Awalnya sudah ada di Mekah. Sebagaimana disebutkan tentang larangan untuk menahan harta, ya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah dari memberikan harta yang bermanfaat. Nah, ini maksudnya adalah zakat. Meskipun istilah yang berkaitan dengan zakat yang kita pahami, zakat harta dan lain sebagainya, secara spesifik memang baru ditetapkan di Madinah, gitu. Kemudian ada juga puasa, ya. Puasa itu difardukan pada tahun kedua Hijrah, ya. Ya. Adapun haji, ya, ada ulama yang berpendapat bahwa itu diperintahkan pada tahun yang ke-6, ya, di mana pada tahun ke-6 itu turun firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Ini turunnya di tahun ke-6 Hijrah. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa haji itu belum difardukan kecuali pada tahun yang ke-9, sembilannya. Ini adalah pendapat yang benar. Jadi yang benar itu haji baru tahun 9 Hijrah. Yaitu ketika Mekah menjadi negeri Islam setelah dibebaskan, ya, pada tahun yang ke-8. Tahun 8 terjadi Fathul Makkah. Nah, tahun ke-9 barulah, ya, dilaksanakan haji, ya. Kemudian wa kadzalika al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairuhuma min asy-sya'iril dhahirah kulluha furidat fil Madinah. Dan syariat-syariat lain seperti amar ma'ruf nahi munkar dan syiar-syiar dhahir lainnya itu difardukan di Madinah ba'da istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah dan juga menegakkan daulah Islam di Madinah, ya. Dan ini menunjukkan bahwa
diturunkannya perintah itu secara bertahap ini adalah bagian dari kesempurnaan agama Islam. Karena ia memberikan kemudahan. Begitu pula dakwah Islam itu menyampaikan dan mengajarkan kemudahan. Bagaimana ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ya untuk berdakwah menghadapi ahlul kitab, Nabi SAW memerintahkan, dakwahkan, serulah mereka untuk mentauhidkan Allah dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Itu dakwah yang didahulukan secara bertahap. Jika sudah meyakini hal tersebut, baru sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sehari semalam 5 kali salat 5 waktu ya. Jadi bertahap ya. Ini menunjukkan kemudahan di dalam agama ini ya. Kemudian mu'allif rahimallahu ta'ala melanjutkan, akhadha ala hadha asyra sinin. Kemudian Nabi SAW melaksanakan hal ini ya, syariat ini selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya shalawatullah wa salamuhu alaihi. Dan setelahnya Nabi SAW wafat. Ya, setelah tahun di Madinah kemudian beliau wafat. Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan bahwa setelah hijrahnya Nabi SAW, maka Allah Ta'ala menyempurnakan agama dan mencukupkan nikmat bagi kaum mukminin ya di Madinah. Setelah itu ikhtarahullahu li jawarihi wa lihaqi birrafiqil a'la minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allah Ta'ala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berada di sisinya ya, bersama dengan di tempat yang tertinggi bersama para nabi, dekat dengan para nabi, orang-orang yang as-siddiq, yang jujur, as-syuhada, para orang yang syahid, as-salihin, orang yang salih. Fabtada'a bihil maradu salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan mulailah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit. Ya, ditimpa sakit. Ini fi akhiri syahri Safar wa awali syahri Rabiul Awal. Ini di akhir bulan Safar dan awal bulan Rabiul Awal. Jadi dari akhir Safar sampai awal Rabiul Awal. Beliau sallallahu alaihi wasallam sakit. Ya, diriwayatkan bahwa ini adalah dampak atau pengaruh dari racun nih. Racun yang sempat dibubuhkan kepada daging kambing yang disajikan kepada beliau saat oleh seorang wanita Yahudi. Nah, itu ada yang mengatakan demikian. Dan jaraknya jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu kekuatannya tidak seperti manusia biasa. Kalau manusia biasa ya, terkena racun itu nggak bakalan kuat lama. Tapi Allah Ta'ala memberikan kekuatan lebih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian fakharaja ilan nas asiban ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian saat dalam posisi sakit itu keluar menemui manusia, orang-orang di mana kepalanya itu dibalut. Fasaidal mimbar, kemudian naik ke mimbar. Fatasyahada, kemudian bersyahadat. Wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dzalika an istaghfara lisyuhada alladzina qutilu fi Uhud. Dan ucapan yang beliau sampaikan pertama kali adalah istighfar, memohon ampun bagi orang-orang yang mati syahid
terbunuh pada perang Uhud. Ya. Kemudian beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdan min ibadillah, sungguhnya ada salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, khayyarahullahu, Allah Ta'ala berikan pilihan kepadanya, baina dunya wa baina ma indahu, antara dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan, mau dunia atau apa yang di sisi Allah. Fakhtaro ma indallah, maka hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Ini ucapan Nabi SAW kepada di hadapan para sahabat, di hadapan umat saat itu. Fafahimaha Abu Bakar radhiyallahu an fabaka. Abu Bakar paham apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sehingga ia menangis. Bahwa yang Nabi sedang menceritakan tentang dirinya, bahwa Allah memberikan pilihan kepada beliau, mau pilih dunia atau pilih apa yang di sisi Allah, dan ia sudah memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar paham dan ia menangis. Sehingga kemudian setelah menangis Abu Bakar berkata, bi abi wa ummi nufdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina, demi bapak dan ibuku kami akan menebusmu, ya, dengan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, anak-anak kami, diri-diri kami dan harta kami akan menebusmu, ya. Tapi apa perkataan Nabi SAW? Ala rislika ya Abu Bakar, tenang wahai Abu Bakar, ya. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, inna amannan nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar, sungguhnya orang yang paling berjasa terhadapku dalam persahabatan dan hartanya itu adalah Abu Bakar. Yang Nabi SAW memberikan tazkiyah kepada Abu Bakar, dan ini tentunya ya sebagaimana berdasarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan jasa-jasa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW selama berdakwah. Ya, yang paling berjasa itu dalam hartanya, pertemanannya, persahabatannya itu adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin. Ya, kalau saja aku boleh mengangkat kekasih selain Rabbku, maka aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi tidak boleh. Ya, artinya tidak boleh mencintai ya dengan kecintaan yang melebihi dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau saja boleh, aku akan pilih Abu Bakar. Kalau boleh mengangkat makhluk sebagai seseorang yang dicintai ya dengan cinta yang besar itu, maka aku akan pilih Abu Bakar, kata Nabi SAW. Walakin khullatul Islam wa mudatuhu, ya mawaddatuhu. Akan tetapi ya ini adalah kecintaan dan kasih sayang di dalam Islam. Ya Nabi SAW mencintai Abu Bakar. Wa amara Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami ya, salat bersama orang-orangnya, para sahabat yang lain. Walamma kana yaumul itsnain asani asyar atau tsalits asyar min syahri Rabiul Awal min as-sanah al-hadiyah al-asyrata min al-hijrah ikhtarahu Allah li jawarihi. Maka ketika pada hari Senin tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, maka Allah Ta'ala memilihnya ya, memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berada di sisinya, yang memanggilnya, mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazala bihi, ketika para malaikat maut datang menemuinya, yudkhilu yadahu fi ma'in indahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam wadah air yang ada di sisinya, wa yamsahu wajhahu, dan kemudian ia mengusap wajahnya, wa yaqulu, kemudian Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah, ya, inna lil mauti sakaratin, sungguhnya maut itu memiliki sakarat, ya, ada sakaratul maut, ya,
Dan sakarat ini menyakitkan. Ini gambaran dari Nabi SAW. Bagaimana sakaratnya pun, sakaratul mautnya Nabi pun itu menyakitkan. Summa sakhasa basarahu nahwas sama. Kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke langit. Wa qala Allahumma fi rafiqil a'la. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang tertinggi. Fatuwfiya dzalikal yaum. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari itu. Ya, pada hari itu. Fadaraban nasu lidzalika. Kemudian ini menimbulkan kegoncangannya pada manusia. Wa haqqun lahum ayyadribu. Dan ini wajar. Ya. Kita juga ketika ada orang-orang yang kita cintai ya meninggal, kita bersedih, itu wajar. Ya, itu wajar. Hanya saja yang dilarang itu adalah jangan sampai mengucapkan atau melakukan sesuatu yang itu membuat Allah Ta'ala murka, seperti mengeluh ya, lalu meratap, itu tidak boleh ya. Sedih wajar. Dan kehilangan pemimpin yang menjadi teladan baik di dalam segala hal, dalam agama terutama, dalam pemerintahan, yang ini adalah sebaik-baik pemimpin meninggal, ini tentu menimbulkan kegoncangan. Ya, kegoncangan pada manusia. Hatta jaa Abu Bakar, kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu an fasa'idal mimbar. Kemudian Abu Bakar naik ke mimbar. Fahamidallah, kemudian ia memuji Allah Ta'ala, wa athna alaihi, dan menyanjung-nyanjungnya. Tsumma qala, kemudian ia mengatakan, amma ba'du, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Sungguhnya barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, sungguh Muhammad itu sudah meninggal. Ini mengingatkan bahwa Muhammad itu kemarin rukunnya itu, rukun syahadat Rasul itu adalah abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu hamba dan ia pun meninggal. Maka kalau hamba jangan dijadikan tempat untuk beribadah. Jangan beribadah kepadanya, karena Nabi Muhammad pun hamba Allah. Ya. Diingatkan ketika mereka goncang gitu, kehilangan Rasulullah SAW, diingatkan oleh Abu Bakar, barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, sungguh Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, meskipun Nabi Muhammad itu meninggal, ya, tapi Allah Ta'ala yang mengutusnya itu masih hidup. Jangan berhenti beribadah kepada Allah hanya karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya. Tsumma qara'a, kemudian Abu Bakar radhiyallahu an membaca ayat dalam surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum beliau itu para rasul yang lain. Afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum, apakah jika ia meninggal atau terbunuh kalian akan kembali ke belakang, artinya kembali murtad. Ya. Kemudian dalam membaca juga firman Allah Ta'ala surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Setelah dinasihati oleh Abu Bakar ini, fashtadda buka'un nas, justru tangisan manusia itu semakin keras, semakin sedih. Ya. Wa arafu annahu qad mat,
dan mereka pun akhirnya sadar bahwa Nabi sudah wafat. Awalnya sampai diriwayatkan pula Umar ya dengan kerasnya mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka aku akan menebas lehernya. Lihat. Saking tidak percayanya, ya. Beliau belum tahu hakikatnya, tapi ketika sudah mendengar nasihat dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini, akhirnya ia pun tersadar dan ia hanya bisa bersedih, menangis. Ya. Maka fagusila salawatullah sallallahu alaihi fi thiyabihi takriman lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dimandikan dalam pakaiannya sedang memakai itu, lalu dimandikan dengan pakaian tersebut takriman lahu, sebagai bentuk pemuliaan terhadap beliau. Thumma kufina bi thalathati athwabin ay lafaif bidin suhuliyah. Kemudian beliau dikafani dengan 3 kain, 3 pakaian, 3 lipatan yang putih, 3 kain yang putih, suhuli, laisa fiha qamis, yang tidak ada padanya itu, pada lipatan tersebut qamis, gamis ataupun imamah, tidak memakai gamis ataupun imamah. Wa sallan nasu alaihi irsalan biduni imam. Nah, kemudian ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang itu mensolati Nabi, yang mensolatkan Nabi itu secara irsal, tanpa imam, bergantian, tidak masing-masing, tidak dipimpin oleh imam. Jadi masing-masing datang sholat, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Jadi sholatnya masing-masing, tidak dipimpin oleh imam. Di Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam penjelasan yang lain mengatakan bahwa ini justru adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk pemuliaan terhadapnya. Karena dahulu tidak ada yang memimpin salat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan orang-orang yang ditunjuk olehnya. Sementara saat itu belum ada yang ditunjuk sebagai penggantinya. Sehingga ada juga ulama yang mengatakan ya, ini adalah bentuk tabarruk. Ya, sehingga masing-masing itu mencari keberkahan secara individu masing-masing, ya, tidak melalui imam gitu. Jadi semuanya mendapatkan hal tersebut. Dan ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma dufina lailatal arbi'a. Nah, tadi ya. Kemudian beliau dimakamkan itu pada malam Rabu. Ba'da antamat mubaya'atul khalifati min ba'dihi. Setelah selesai baiat terhadap khalifah, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, fa'alaihi min rabbihi afdhalus salati wa tammus taslim. Maka seafdal-afdalnya salawat dan salam dari Rabbnya itu tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya itu hari Senin, ya, dimakamkan itu malam Rabu. Setelah selesainya baiat khalifah. Nah, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang perkara yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan ketika ada 3 orang safar gitu, maka mesti ada 1 orang yang ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, ini apalagi dalam urusan agama. Saat itu ya pemimpin yang ia memberikan keputusan di dalam agama, ya, di dalam berkaitan dengan pemerintahan, itu semua dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tidak ada kepemimpinan setelahnya gitu, ya tentu akan timbul lebih banyak madarat. Maka ditundanya di antara hikmah
ditundanya pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agar segera ya ditunjuk khalifah setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian mu'allif melanjutkan wadinuhu baqin, akan tetapi agamanya itu, agama Allah Ta'ala itu kekal, ya, tetap ada, tetap lestari. Wa hadza dinuhu, dan ini adalah agama Allah Ta'ala. La khaira illa dallal ummata alaihi, tidak ada kebaikan kecuali Nabi telah menunjukkan umat kepada kebaikan tersebut. Wala syarra illa hadzaraha minhu, tidak ada keburukan kecuali Nabi sudah memperingatkan umat dari keburukan tersebut. Ya. Ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka semua kebaikan dan keburukan itu sudah disampaikan. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala itu sudah disampaikan kepada kita, dan segala sesuatu yang bisa membinasakan, menjerumuskan kepada neraka itu pun sudah diperingatkan kepada kita. Ya. Dan ada beberapa hal yang ini menjadikan agama ini tetap lestari, beberapa alasan, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah jeda sholat isya, ya, untuk melanjutkan beberapa faktor yang menjaga keberlangsungan agama ini, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit berkaitan tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini, sehingga meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat namun agamanya tetap lestari. Ini ada beberapa faktor pendukung lainnya. Yang pertama adalah Allah Ta'ala menjaga sumber ajaran agama ini, yaitu menjaga Al-Quran. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang mengalami perubahan, Allah Ta'ala jaga Al-Quran. Sehingga dengan terjaganya Al-Quran yang merupakan sumber utama agama ini, meskipun Rasulullah SAW, Rasul yang diturunkan Al-Quran kepadanya, ya, itu sudah meninggal, agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu tetap lestari. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan sungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Dan penjagaan Allah Ta'ala ini terhadap Al-Quran termasuk ke dalamnya menjaga penjelasan bagi Al-Quran, yaitu sunnah, ya. Dan ketika Allah Ta'ala menjaga Al-Quran, maka Allah Ta'ala pun jaga
penjelasnya, pensyarahnya, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dua sumber utama, Al-Quran dan As-Sunnah ini mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka agamanya pun lestari. Hingga kita dapati bahwa agama ini bahkan setelah ribuan tahun itu tetap terjaga. Syaratnya tadi ya, selama kita semua berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Oleh karenanya Nabi SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Beliau SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran, zahirin. Ya, mereka menang, mereka nampak, mereka muncul senantiasa dalam kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Jika mereka berada di atas kebenaran, enggak akan berbahaya bagi mereka orang yang menyelisihi mereka. Wala man khadalahum, tidak pula orang yang menipu mereka. Hatta taqumas saah, sampai tegaknya hari kiamat. Au hatta ya'tiya amrullah, atau sampai datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu datangnya hari kiamat. Ya, inilah faktor-faktornya kenapa agama Islam itu tetap lestari meskipun Nabi SAW sudah meninggal. Dan mafhumnya ya, adalah agar kita bisa terus berada di atas agama, maka berpeganglah terus kepada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah tadi ya. Dan karena dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta petunjuk Nabi SAW yang dipahami oleh para salafus salih, itu sudah mencakup seluruh kebaikan dan juga sudah menjelaskan serta memperingatkan seluruh keburukan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah SAW, Nabi SAW telah meninggalkan kami, wa ma ta'irun yatiru bi janahaihi, dan tidaklah ada satu burung yang terbang dengan dua sayapnya, illa indana minhu ilmun, kecuali ada ilmu tentangnya di sisi kami, yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Bahkan ada seorang musyrik yang berkata kepada Salman Al-Farisi, qad allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah, Nabi kalian itu sudah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai adab untuk buang air. Itu disebutkan. Orang musyriknya pun mengakui bahwa Islam itu agama yang sempurna. Faqala, maka Salman itu menjawab apa yang disampaikan oleh orang musyrik tadi. Ajal, betul. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li dha'id aw baul. Nabi SAW juga pernah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Ini diajarkan di dalam syariat kita. Au an nastanjiya bil yamin. Ya. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Ya. Au an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjar, atau beristinja dengan kurang dari 3 batu. Itu dilarang. Au an nastanjiya bi raji'in au bi azam, atau beristinja dengan
kotoran atau dengan tulang, tidak boleh. Itu sampai sedetil itu dijelaskan. Ya. Maka kemudian mu'alif menyebutkan apa saja kebaikan yang telah ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid. Dan kebaikan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah, dan segala sesuatu yang Allah taala cintai dan Allah taala ridai. Ya. Yaitu terkumpul semuanya. Yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, itu dijelaskan semua. Wa syarrul ladzi hadara minhu, dan keburukan yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhullah wa ya'bah, dan segala sesuatu yang Allah taala benci dan Allah taala ingkari. Ya. Itu semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini. Dan dari perkataan mu'alif rahimallahu taala ini bisa disimpulkan bahwa perintah yang paling utama itu adalah tauhid, dan larangan yang paling utama adalah kesyirikan. Kemudian beliau melanjutkan ba'athahullahu ilan nasi kafah. Allah taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada seluruh manusia. Ya. Maksudnya adalah kepada seluruh makhluk. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain, dan Allah taala wajibkan untuk taat kepada beliau. Ya, ini kewajiban bagi seluruh dua golongan makhluk, al-jinni wal insi, jin dan manusia. Dalilnya adalah firman Allah taala dalam surah Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya. Ya, meskipun seruannya di sini adalah berkaitan kepada manusia, ya, tapi ia mencakup juga golongan jin. Ya, golongan jin. Ayat ini ya, menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada manusia seluruhnya, dan yang telah mengutusnya itu adalah Raja Langit dan Bumi, Allah yang mengutusnya. Wa man biyadihil ihya'u wal imatah, yang di tangan Allah lah menghidupkan dan mematikan. Allah yang berhak untuk menghidupkan dan mematikan. Wa annahu subhanahu wal mutawahhadu bil uluhiyah, Allah lah yang diesakan dengan uluhiyah, kama huwa mutawahhadun fi rububiyah, dan Allah juga yang diesakan dengan rububiyah. Tsumma amara subhanahu wa ta'ala fi akhiril ayah, kemudian di akhir ayatnya Allah taala memerintahkan kita untuk beriman kepada nabi yang ummi ini dan juga mengikutinya. Wa anna dzalika sababun lil hidayah al ilmiyah wal amaliyah, dan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah salah satu sebab untuk meraih hidayah ilmiah, ya, dan juga amaliyah. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Ya. Ya, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan teraih hidayah ilmiah, ilmu, ya, dengan mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita dapat ilmu. Dengan mengikutinya maka kita akan bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul kepada seluruh makhluk, ya, dari golongan manusia maupun jin. Ya. Kenapa hanya disebutkan manusia?
Ya, wasummu bidzalika likathrati adadihim, karena banyaknya bilangan mereka. Ya, banyaknya bilangan mereka. Ya. Dan Allah Ta'ala menyempurnakan agama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Ta'ala jadikan Rasulullah SAW itu adalah Nabi yang terakhir, karena dengannya Nabi dan Rasul yang terakhir ini Allah Ta'ala sempurnakan agama. Ya, dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Maka keberlangsungan agama yang dibawa oleh Nabi SAW itu terus sampai hari kiamat, karena sudah sempurna, tidak ada lagi penggantinya. Dan tidaklah Nabi SAW wafat kecuali segala sesuatu itu sudah dijelaskan kepada umat. Apa yang mereka butuhkan dalam segala urusannya itu sudah disampaikan. Sebagaimana tadi disampaikan pula oleh Abu Dzar. Bahkan dalam pada sebuah burung yang terbang dengan dua sayapnya itu pun ada ilmu yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan tadi sampaikan sampai adab buang air pun dijelaskan. Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan seluruh aspek dalam agama, baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan ikrarnya, ya, tidak mengucapkan, tidak melakukan, tapi mengikrar, mentakrir, baik ibtidaan atau jawaban an soal, baik sejak awal ataupun sebagai jawaban dari pertanyaan. Wa aghamu ma bayyana alaihi salatu wassalam at-tauhid, dan yang paling penting yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang disampaikan, yang diperintahkan itu tentunya mengandung kebaikan. Yang tadi disebutkan la khaira, ya, tidak ada kebaikan, ya, disebutkan la khaira illa dallal ummata alaihi. Ketika disampaikan, diperintahkan, berarti kita mesti yakin di sana ada kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali pasti diperingatkan. Ya, pasti diingatkan. Nah, jadi semua keburukan itu, semua yang dilarang itu adalah buruk bagi umat di dunia dan di akhirat. Dan makanya orang-orang yang tidak tahu, ya, tentang mana yang baik, mana yang buruk, ya, justru dikhawatirkan, ya, agamanya jadi lemah. Ya, kurang ilmu berarti agamanya lemah. Ia tidak tahu mana yang baik untuk dunianya dan akhiratnya, dan ia tidak tahu mana yang buruk untuk dunia dan akhiratnya, maka agamanya akan lemah. Ya. Fa innal qaidatal amma anna Allah lam yaj'al 'alaina fid din min haraj. Dan mesti kita ketahui bahwa agama ini salah satu wujud kesempurnaan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ini adalah agama yang mudah. Allah tidak memberikan beban kepada kita pada agama ini melebihi kemampuan kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dalam surah Al-Hajj ayat 78, dan Allah Ta'ala tidak jadikan untuk kalian dalam agama itu kesulitan. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 juga Allah Ta'ala berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Ta'ala tidak menghendaki untuk menjadikan atas kalian
kesulitan. Falhamdulillah ala tamamin nikmatihi wa ikmali dini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama ini dan mencukupkan nikmatnya kepada kita ya dengan agama ini. Kemudian bagian yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah dalil tentang kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana muallif rahimahullah taala mengatakan wa dalilu ala mautihi qauluhu ta'ala, dan dalil tentang meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah taala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguhnya engkau itu akan mati dan mereka pun akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum yahtasimun, dan sungguhnya kalian pada hari kiamat kelak itu akan saling berselisih di sisi Rabb kalian. Ya. Nah, ini mengingatkan kepada kita tentang peran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Ya, namanya hamba itu tidak kekal. Tidak seperti Khaliq, tidak seperti Rabb. Maka ia pun mati. Ia pun meninggal sebagaimana manusia yang lain, makhluk yang lain pun meninggal. Dan ayat ini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fa fi hadzal ayati anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ursila ilaihi mayyitun. Baik Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun umatnya itu pasti akan mati. Wa annahum sayahtasimuna indallahi yaumal qiyamah, dan mereka itu nanti akan berselisih di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fayahkumu bainahum bil haq, maka Allah taala akan menghukumi di antara mereka dengan hak. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah taala tidak akan berikan jalan ya bagi orang-orang kafir untuk melawan orang-orang mukmin nanti di hari kiamat. Dan ini pun bantahan sebagian orang yang masih meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya masih hidup dan ia hadir ketika acara Maulid, sehingga mereka berdiri menyambutnya. Ini keyakinan yang batil. Ya. Nah, kematian ini memisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita semua. Ya, dan sudah beda alam. Ya, tidak sembarang bisa masuk ya, dan kembali ke alam kita sebagaimana yang diyakini oleh kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Maka kita melestarikan agama. Tugas kita selanjutnya adalah melestarikan agama ini dengan cara mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Inilah yang kita lakukan agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, kebaikan dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, dan juga terhindar dari keburukan dunia dan akhirat dengan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan tentang hari kebangkitan ya, dan juga bantahan bagi orang-orang yang menolak hari kebangkitan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.